Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Nur Saleh, Ketua Umum DPP Serikat Pedagang Pribumi Sejahtera. Pada hari ini, tanggal 19 Agustus tahun 2020, telah terjadi pencopotan listrik, saluran listrik SPLU di PKL binaan kami, Pedagang Kaki Lima, kawasan wisata Banjir Kanal Timur. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2020, tepatnya pukul 4:30 sore, ya, telah terjadi upaya perampasan dan penindakan penggusuran terhadap PKL kawasan Banjir Kanal Timur yang diperintahkan oleh Pak Wakil Kota dengan dalil Pergub 51 tahun 2020 yang saya kira tidak tepat untuk dilakukan penggusuran oleh Pak Wali Kota Jakarta Timur. Oleh karenanya, Pak Wali Kota harusnya memberikan ruang dialog terhadap PKL, ya, dalam arti untuk penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima kawasan Banjir Kanal Timur sesuai dengan perundang-undangan yang ada, seperti tercantum dalam Pergub 10 tahun 2015, Peraturan Presiden tahun 2012 nomor 125, Permendagri 41 tahun 2000, Permendagri nomor 41 tahun 2012. Nah, dalil penggusuran yang dilakukan oleh Wali Kota adalah terkait dengan PSBB Pergub 51 tahun 2020. Di dalil itu jelas menerangkan bahwa adanya pembatasan seperti yang dilakukan oleh teman-teman di pasar, teman-teman UKM, teman-teman PKL, ya, membatasi usahanya dengan cara ganjil genap atau persentase 50%. Jadi tidak 100% teman-teman berusaha di kawasan lain. Nah, yang menarik di BKT ini, Pak Wali Kota gagal paham, ya, malah meniadakan atau menggusur perintahnya. Oleh karenanya, kami coba lakukan ruang dialog terhadap petugas Pol PP agar supaya tidak terjadi benturan terhadap pedagang, terhadap PKL, ya. Karena kami selaku kontrol sosial terhadap organisasi ini, stakeholder, kami harap semua stakeholder mengikuti petunjuk Pak Anies selaku Gubernur DKI Jakarta yang jelas-jelas berpihak dan membela para pejuang UKM atau PKL dalam hal penataan dan pemberdayaan. Nah, Pak Wali Kota merespon dengan membuka ruang dialog per tanggal hari ini, harusnya surat undangan kami terima, ya, untuk membahas tentang penataan dan pemberdayaan. Tapi yang terjadi kemudian adalah Pak Wali Kota mencabut listrik SPLU yang secara historis listrik ini mereka teman-teman PKL tidak melakukan pencurian, ya. Mereka ada izinnya lewat RT RW setempat, bahkan pada camat sebelumnya Pak Abu Bakar melakukan izin. Nah, apa yang dilakukan oleh Wali Kota ini jelas mencoreng muka Pak Gubernur dalam keberpihakan terhadap ekonomi rakyat. Oleh karenanya, saya kira saya menghimbau kepada seluruh teman-teman pedagang kaki lima kawasan BKT agar secara kondusif menjaga keamanan, ketertiban, dan selalu melakukan protokol kesehatan, ya, agar terhindar dari penyakit yang mewabah yang melanda bangsa kita, ya. Gunakan selalu masker, sanitizer, ya. Pasang semua spanduk himbauan-himbauan untuk para pengunjung agar wajib menggunakan masker, ya, agar menjadi kondusif. Nah, saya juga mohon kepada Pak Wali Kota Jakarta Timur agar jangan main-main dengan perut rakyat. Karena jika main-main dengan perut rakyat, fatal akibatnya, ya. Dalam sejarah
UKM atau pedagang kaki lima pernah melakukan perubahan revolusi. Ini terjadi di Aljazair. Nah, kami berharap Pak Wali Kota harus melihat dan mengingat kembali sejarah ketika terjadi resesi ekonomi 98, ya. Inflasi yang bisa bertahan, yang bisa kuat ekonomi kita, itu semua ditopang oleh sektor UKM, ya. Jadi bangsa ini punya hutang besar terhadap UKM. Oleh karenanya UKM harus diperhatikan, diberdayakan, dan ditata secara undang-undang dan sesuai dengan payung hukum yang ada di Pergub 10 tahun 2015, Peraturan Presiden tahun 2012 nomor 125, dan Permendagri 41 tahun 2012. Ya, karena ini semua perintah undang-undang, maka Pak Wali selaku stakeholder, ya, bawahannya Pak Gubernur harus melakukan penataan, bukan penggusuran. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.